Pemirsa, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju telah resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Akankah komposisi Kabinet Indonesia Maju ini memberi harapan baru bagi kinerja pemerintah yang lebih baik? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV pengamat politik Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Zakia. Mas Adi, dari tadi senyum-senyum saya melihat tadi komposisinya. Bagaimana Anda melihat ini bisa membawa harapan baru untuk perbaikan di Indonesia? Tentu harus ada new hope terhadap komposisi kabinet yang baru. Saya survei 2 minggu lalu yang dirilis itu, publik 65% yakin bahwa Jokowi bisa menakodai potret postur kabinetnya yang kedua ini. Nah, hari ini kemudian sudah muncul nama-nama yang saya kira memang ini bagian dari kabinet kompromis akomodatif gitu ya. Kompromis karena memang hampir semua komposisi partai politik, kelompok proporsional ini sesuai dengan postur yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Dalam konteks yang bersamaan, kenapa saya sebut dengan akomodatif? Karena ada oposisi, bahkan Prabowo jadi Menteri Pertahanan di situ. Mengakomodir oposisi juga begitu. Betul. Ya? Jadi ke depan memang kita harus lihat bagaimana track record dan kinerja mereka yang diharapkan Jokowi mampu melakukan gebrakan-gebrakan besar. Oke, tapi kalau kita melihat pos-posnya sudah sesuai belum? Dan bisa tidak mereka mengimbangi ritme kerja Jokowi yang cepat ini? Ada beberapa hal yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Misalnya Nadiem yang memiliki track record bagus dalam bisnisnya, tapi kemudian harus tiba-tiba untuk menjadi Menteri Pendidikan. Ini menjadi pertanyaan penting buat rakyat. Ataupun Menteri Agama, postur kementerian yang selama ini biasanya diberikan kepada kelompok-kelompok Islam, Muhammadiyah atau NU, tapi saat ini diberikan kepada mantan tentara. Ataupun postur-postur di KKP. Ini Pak Edi Prabowo visionnya itu di pertanian. Hal-hal yang semacam ini memang menjadi pertanyaan publik bahwa zakon kabinet ahli yang kemudian dibentuk oleh Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya 100%. Tapi ke depan perlu kita kawal gitu. Tapi kalau Anda melihat apa sebenarnya tujuannya? Kayak tadi ada nama-nama yang Anda sebutkan, ini juga nama-nama yang menjadi perbincangan begitu. Betul. Ya. Mengagetkan mungkin posnya kenapa ditaruh di sini, mengapa orang ini yang ditempatkan di sini. Apa kira-kira kalau Anda melihat tujuan dari Presiden Jokowi sendiri? Misalnya tadi untuk Menteri Agama, seorang jenderal begitu ya, ditaruh di posisi Menteri Agama. Ini apa tujuannya? Saya sih membacanya ini Pak Jokowi ingin mencoba untuk melakukan satu manuver besar keluar dari kepakeman politik yang ada. Kalau NU Muhammadiyah biasanya dia di Kementerian Agama, saat ini sepertinya Jokowi mencoba untuk memberikan satu sentuhan baru dalam kementerian. Betul. Siapa tahu kalau di luar NU dan Muhammadiyah, Kementerian Agama tidak lagi dalam underestimate publik. Kan selama ini kinerja Kementerian Agama seakan-akan under expectation. Begitupun dengan Kementerian Mendikbud gitu ya. Ini Nadiem, visionnya itu memang dia adalah pengusaha di bidang online. Cuman publik memang melihatnya seakan-akan dunia pendidikan kita ini ke depan ini memang harus inline dengan dunia teknologi yang semakin cepat bergerak gitu ya. Adalah satu revolusi terobosan yang sebenarnya diinginkan oleh Pak Jokowi karena kinerja menteri ini bukan hanya kinerja personal, tapi sistem yang harus dibentuk di dalamnya, menyangkut birokrasi dan percepatan lainnya. Tapi mereka ini bisa tidak ya untuk tadi kan kalau kita lihat komposisi yang baru dibandingkan yang dari parpol dengan yang profesional, lebih banyak yang profesional. Salah satu hambatannya adalah masalah birokrasi. Ini kira-kira kalau Anda melihat mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan-hambatan seperti birokrasi ini? Kalau melihat track record menteri yang ada, mereka ini sukses di bidangnya masing-masing. Success story ini yang sebenarnya ingin dikloning di kementerian yang baru. Nah, itu yang kemudian diharapkan. Kalau tidak sesuai ekspektasi ya saya kira Pak Jokowi harus segera melakukan pergantian. Seperti yang diinginkan oleh publik. Pak Jokowi cukup otoritatif bisa menentukan siapa saja menterinya yang bekerja dengan baik atau tidak. Sesuai dengan janjinya sejak awal. Baik, Mas Adi, ada lagi ini nama yang juga menjadi kontroversial begitu ya, adalah nama Dr. Terawan yang menjadi Menteri Kesehatan begitu. Padahal dikatakan banyak sebenarnya kandidat-kandidat lain juga yang tidak kalah bagusnya. Dan kalau kita ingat Dr. Terawan sendiri juga pernah menjadi perbincangan kontroversial dengan apa yang dilakukannya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau dilihat rata-rata sepertinya postur kabinet hari ini Jokowi ingin menunjukkan kepada publik tanpa beban dan tanpa diintervensi oleh siapapun. Jadi kalau ada nama-nama yang dianggap kontroversial seperti Dr. Terawan, Pak Jokowi akan lanjut dengan proses itu. Tidak masalah. Betul, ya? Artinya apa? Pak Jokowi ingin men-trigger langsung menteri-menteri yang
menurut privilege, menurut penilaian Jokowi itu mampu melakukan satu manuver-manuver Ini tidak baru. membenturkan nanti dengan kalangan kedokteran begitu, karena ini sudah menjadi kontroversi di kalangan Betul, kedokteran. disitulah problemnya. Bagaimana Pak Jokowi ke depan ini mampu menegosiasikan itu semua. Karena kan bukan hanya Dr. Terawan, bahkan menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi, satu sama yang lain memiliki masa lalu yang saling berseberangan. Oke. Kan itu yang kemudian bagaimana konflik manajemen yang kemudian harus di-maintain oleh Pak Jokowi ke depan. Apalagi kalau melihat postur dan komposisi kabinet cukup gemuk. Ya. Satu sisi ini kalau bisa diarahkan dengan bagus, akan mampu menerjemahkan semua keinginan Jokowi. Tapi pada saat yang bersamaan, Ya. kalau manajemen internal ini tidak bagus, Baik. saya justru akan melahirkan satu pelambatan-pelambatan itu. Baik, kalau kita melihat namanya Indonesia Maju, tetapi saat ini ada satu tantangan yang akan dihadapi tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia, yaitu perlambatan ekonomi global. Ini masih membaiki juga ekonomi domestik. Dari komposisi menteri-menteri ekonomi ini sendiri, Anda melihat apakah ini sudah posisi atau sudah sudah menjadi tim yang cukup baikkah untuk menghadapi perlambatan ekonomi global ini? Saya sih membacanya Pak Jokowi di bidang ekonomi, satu dia mampu memproteksi di bidang ekonomi tidak dari kalangan partai politik, ingin steril. Tapi pada saat yang bersamaan tim ekonominya ini tidak ada perombakan secara signifikan. Publik yang berharap bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 7-8%, sepertinya agak pesimis karena tim ekonominya tidak berubah, berjalan di tempat gitu ya. Tapi sekali lagi Pak Jokowi harus berani mampu memaksa partai ataupun menteri-menteri yang saat ini di kementerian itu harus sesuai dengan ekspektasi. Ekonomi tidak 5% lagi dong, harus 6-7. Oke. Pak Jokowi punya instrumen segala-galanya untuk melakukan itu semua. Dukungan parpol yang melimpah, parlemen yang kemudian mayoritas, dan dukungan publik yang luas. Harusnya ini sudah menjadi modal yang cukup baik begitu Betul, ya? artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak meningkatkan ekonomi, sudah tidak ada alasan lagi Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara Oke. lainnya. Baik, satu lagi ini menteri yang juga mungkin banyak menjadi perbincangan, Mas Adi, adalah Prabowo Subianto yang mungkin sudah bertahun-tahun menjadi musuhnya tanda kutip begitu ya. Ini bagaimana Anda melihat? Apakah ia memiliki kemampuan untuk membawa perubahan? Kalau kita lihat permasalahan dari pertahanan adalah membangun kualitas sumber daya prajurit, membangun kebijakan, postur pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia begitu. Apakah Anda merasa peran nanti dari Prabowo ini akan banyak membawa perubahan? Kalau di atas rata-rata kemampuan Prabowo memang fashionnya di situ, Menteri Pertahanan. Cuman problemnya satu, Prabowo ini adalah ketua umum partai. Yang kedua ini adalah kompetitornya Pak Jokowi. Ini soal psikologi politik saja. Apakah Pak Prabowo mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang di bawah presiden, sebagai pembantunya presiden? Ini yang sebenarnya kendala-kendala psikologis yang harus bisa terobos oleh Pak Prabowo. Jangan sampai Pak Prabowo ini menganggap dirinya setara lagi dengan Pak Jokowi. Jangan menjadi hambatan begitu. Betul. Jangan-jangan memang hanya untuk bekerja dirinya, tapi tidak untuk Indonesia ke depan yang saling berangkulan itu. Kan itu sebenarnya yang menjadi keharapan publik. Prabowo masuk di dalam justru bukan menunduk, tapi ingin menyeruduk. Kan begitu yang kemudian diharapkan. Baik. Terakhir artinya Indonesia harus tetap optimistis dengan Kabinet Indonesia Maju ini, Mas Adi? Betul, cukup yakin saya dengan Jokowi yang terlihat memang tidak mau diintervensi dan didikte oleh siapapun. Kita tunggu terobosan ini. Sekali lagi, Pak Jokowi sudah tidak punya alasan untuk tidak membuat Indonesia jauh lebih baik. Instrumennya sudah dikuasai. Baik, Mas Adi Praetno, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu bagaimana kinerja dari para menteri-menteri baru ini. Pemirsa, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju telah resmi dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Akankah komposisi Kabinet Indonesia Maju ini memberi harapan baru bagi kinerja pemerintah yang lebih baik? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Metro TV pengamat politik Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi, Zakia. Mas Adi, dari tadi senyum-senyum saya melihat tadi komposisinya. Bagaimana Anda melihat ini bisa membawa harapan baru untuk perbaikan di Indonesia? Tentu harus ada new hope terhadap komposisi kabinet yang baru. Saya survei 2 minggu lalu yang dirilis itu, publik 65% yakin bahwa Jokowi bisa menakodai potret postur kabinetnya yang kedua ini. Nah, hari ini kemudian sudah muncul nama-nama yang saya kira memang ini bagian dari kabinet kompromis akomodatif gitu ya. Kompromis karena memang hampir semua komposisi partai politik, kelompok proporsional ini sesuai dengan postur yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Dalam konteks yang bersamaan, kenapa saya sebut dengan akomodatif? Karena
Ada oposisi, bahkan Prabowo jadi Menteri Pertahanan di situ. Mengakomodir oposisi juga begitu. Betul. Ya. Jadi ke depan memang kita harus lihat bagaimana track record dan kinerja mereka yang diharapkan Jokowi mampu melakukan gebrakan-gebrakan besar. Oke, tapi kalau kita melihat pos-posnya sudah sesuai belum dan bisa tidak mereka mengimbangi ritme kerja Jokowi yang cepat ini? Ada beberapa hal yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Misalnya Nadiem yang memiliki track record bagus dalam bisnisnya, tapi kemudian harus tiba-tiba untuk menjadi Menteri Pendidikan. Ini menjadi pertanyaan penting buat rakyat. Ataupun Menteri Agama, postur kementerian yang selama ini biasanya diberikan kepada kelompok-kelompok Islam, Muhammadiyah atau NU, tapi saat ini diberikan kepada mantan tentara. Ataupun postur-postur di KKP. Ini Pak Edi